Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman dengan NIDN 0614068702. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Gupi Ungaran, atau lebih dikenal dengan sebutan Undaris. Spesialisasi saya adalah bidang digitalisasi. Dan pada saat ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah aplikasi komputer dengan bobot 2 SKS, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pembelajaran yang saya gunakan pada matkul tersebut. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa khususnya pada semester 2. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi secara singkat tentang mata kuliah aplikasi komputer ini. Mata kuliah aplikasi komputer ini mempelajari tentang dasar-dasar pengenalan komputer, pengenalan aplikasi komputer, perangkat lunak baik hardware maupun software, sebagai alat dasar sebuah sistem, yaitu sistem manajemen, persuratan kantor, pembuatan data sederhana, alur kurva kas, ataupun rumus-rumus di dalam Excel nantinya akan digunakan sebagai alur kas yang akan sebagai dasar hitung-hitungan. Kemudian literatur yang saya gunakan adalah e-modul yang saya buat sendiri, yang saya kembangkan sendiri, dan juga YouTube channel. Pada CPL Prodi, di sini ada CPL Sikap, yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan kemudian keterampilan umum di sini yaitu mampu mengkaji implementasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai manajemen sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah-kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan kritik. Kemudian keterampilan khusus mampu menyelesaikan masalah rutin fungsi manajemen, baik itu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian, dan fungsi organisasi yaitu berupa pemasaran, sumber daya manusia, operasi, dan keuangan, dengan kaidah-kaidah yang tentunya berlaku untuk saat ini. Kemudian dari segi pengetahuan, CPL pengetahuan yaitu mampu menguasai dan menerapkan prinsip Islamic Entrepreneur. Adapun CPMK sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu menjelaskan perangkat komputer dan sejarah perkembangan komputer. Kemudian mampu menjelaskan software dan hardware. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan komputer sebagai sarana dalam bekerja. Kemudian mahasiswa mampu menciptakan peluang pasar dengan sebuah karya desain produk dan juga promo selling. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, yang dimana di dalamnya termasuk UTS dan UAS. Topik atau materi perkuliahan antara lain yaitu pengenalan fungsi komputer, pengenalan hardware dan software, pengenalan MS Office, persuratan dan data panggil mail merge, kemudian alur kas menggunakan Excel, kemudian desain produk dan promo selling, kemudian juga promosi. Teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah teknik DIA, yaitu delivery, kemudian interaction, dan juga assessment. Delivery merupakan suatu proses penyampaian materi pembelajaran sehingga bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Proses pembelajaran diawali dengan penyampaian kontrak perkuliahan, kemudian penyampaian RPS, penyampaian materi, penyampaian aturan, penyampaian bobot nilai, dan juga buku literatur yang digunakan. Pada setiap pertemuan, pembelajaran dimulai dengan mereview pertemuan sebelumnya. Kemudian diikuti dengan menampilkan topik materi pada pertemuan tersebut. Sesudah penjelasan materi, saya memberikan latihan soal. Kemudian teknik kedua dari dia yaitu interaction,
yang menjabarkan interaksi dengan mahasiswa. Adapun interaksi yang dibangun yaitu menggunakan beberapa metode tahap, tatap muka langsung, serta memanfaatkan media-media lain seperti LMS kami, yaitu LMS secara digital, yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi Bisnis. Kemudian memberikan tugas-tugas di dalamnya, kemudian interaksi menggunakan Google Meeting, kemudian juga terkait dengan channel saya pribadi yaitu channel YouTube, di mana di dalamnya berisi ada materi-materi pembelajaran yang dapat dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa agar tujuannya memudahkan mahasiswa lebih memahami materi dan bisa menonton berulang-ulang di channel tersebut, serta kontak pribadi melalui WhatsApp untuk konsultasi materi dan tugas. Yang ketiga yaitu asesmen. Asesmen merupakan bagaimana teknik penilaian yang digunakan oleh seorang dosen. Pada awal kuliah telah dijelaskan bahwa indikator penilaian yang diterapkan pada mata kuliah ini antara lain kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, serta UAS adalah 40%. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi perkuliahan yang saya ampu. Selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana pembelajaran dilaksanakan langsung di dalam kelas. Selamat menyaksikan pembelajaran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pada perkuliahan hari ini bagaimana kabar semuanya? Sehat? Sehat. Ada yang nggak masuk? Nah, sebelum kita mengabsen, marilah kita berdoa dulu untuk mengawali perkuliahan hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya dipersilakan. Selesai. Baik, Pak Arif langsung absen ya. Ini pertemuan keempat. Kita akan membahas mengenai Melmers, tapi sebelumnya kita akan absen dulu. Musdalifah ada? Hadir. Kemudian Citra Putri Fauzia? Ada. Angga Dwi? Farihatun Nasihah? Oke. Rosmahana? Cindy Claudia, Farhan Wahyu, Anissa, Lutfi, Intan, Nisa, Putri Sabrina, Degi, Debi, Alif Wahyu, oke, Kevin Dimas, Nyona. Oke, baik. Kita harus selalu tetap belajar. Bahwasanya belajar itu nggak ada putusnya hingga maut memisahkan. Itu adalah kewajiban manusia untuk tetap belajar. Segala sesuatunya pasti dipelajari. Segala sesuatunya pasti akan menimbulkan manfaat bagi kita semua. Amin. Pada pertemuan keempat ini langsung saja saya akan menyampaikan tentang surat lamaran kerja. Pernah yang di sini untuk mencoba melamar kerja? Siapa saja coba? Oh, udah lama ya. Mas Farhan pernah membuat surat lamaran kerja di mana? Masih menggunakan manual ya? Masih menggunakan tulis tangan kayak gitu. Masih zaman dahulu itu kan seperti itu. Jadi zaman-zaman lama gitu kita masih menggunakannya tulisan cetak tangan dengan bolpen ya, biasanya seperti itu. Dan tapi kalau seiring berjalannya waktu, apalagi di teknologi 5.0 sekarang, digital society, kita sudah menggunakan digitalisasi. Nah, apa sih sebenarnya surat lamaran kerja? Surat lamaran kerja itu adalah sebuah permohonan bagaimana cara kita mengaktualisasi diri kita. Seperti apa kita, seperti apa potensi kita, sehingga kita itu layak untuk mendapatkan pekerjaan yang kita lamar.
Banyak di area Ungaran ini pabrik-pabrik atau garmen-garmen atau perusahaan-perusahaan yang ada di mana di sekitaran Ungaran, yang tentunya di situ banyak sekali menyediakan pekerjaan-pekerjaan. Nah, biasanya nggak cuma buruh, jadi kantornya pun mereka sangat-sangat membuka peluang lebar, khususnya bagi anak muda yang masih usia produktif yang ingin bergabung pada perusahaan-perusahaan di area Ungaran. Nah, sedangkan apa itu kurikulum vitae? Nah, ini tadi adalah aktualisasi diri. Jadi apa sih skill yang kalian punya gitu? Misal katakanlah kalian pernah mempelajari tentang komputer, yang mana menghasilkan atau melahirkan sebuah sertifikat komputer. Pernah belajar dokumen, pernah belajar Excel, atau mungkin belajar sebuah aplikasi sederhana-sederhana yang pernah ada gitu. Terus kalian pernah belajar data analyze, kemudian kalian pernah belajar virtual background, cara membuat kurikulum vitae yang bagus, desain yang bagus, yang proporsional. Pernah belajar mungkin desain promosi. Jadi di Fakultas Ekonomi itu kan kita lebih membahas tentang bagaimana bisnis yang baik. Salah satu kiat bisnis yang baik untuk menjualkan yaitu ilmu marketing. Dalam ilmu marketing tersebut, bila dikaitkan dengan digitalisasi atau mata kuliah kali ini yaitu Applikom, maka potensi-potensi digitalisasi ini masuk dalam kegiatan ekonomi. Seperti mungkin persuratan, seperti mungkin cara kita mengabarkan kepada calon pelanggan kita gitu melalui sebuah pamflet, leaflet, yang mana di situ itu ada deskripsi dari produk-produk yang kita jual. Nah, adapun untuk mendeskripsikan diri kita, itu salah satunya dengan cara mengaktualisasinya dengan CV atau kurikulum vitae. Ada yang bisa membuat kurikulum vitae di sini? Acungkan? Atau mungkin pernah? Belum pernah ya. Jadi kurikulum vitae ini adalah sebuah dokumen berisikan data sederhana tentang informasi-informasi baik itu pendidikan, keahlian, ataupun pengalaman yang pernah kita jalani dalam kehidupan. Seperti itu. Nah, mungkin dari sisi pendidikan kita bisa sertakan SD kita. Pernah nggak kita itu memiliki nilai yang dominan? Misal ahli matematika dengan menerapkan nilai sekian. Seperti itu. Nah, kemudian cara membuat lamaran kerja online. Nah, yang seperti tadi di awal yang saya katakan bahwasanya lamaran pekerjaan mungkin model dahulu gitu, itu hanya sebuah folio, kemudian dengan tulisan pena. Itu yang dulu ya, itu versi yang dulu. Namun versi sekarang itu lamaran itu sudah berubah atau beralih fungsi, yaitu lamaran-lamaran di dunia digital. Nah, adapun platform-platform yang ada itu sudah mencakup untuk kita mengaktualisasikan diri secara digital. Itu sangat banyak sekali. Sebagai job seeker atau pencari kerja harus mengetahui bagaimana kinerja atau cara kerja dari lamaran kerja online. Kemudian di sini apa saja sih yang harus dimasukkan dalam lamaran kerja online itu kan? Yang pertama ya jelas perkenalkan diri Anda. Itu harus seperti nama, alamat, domisili. Terus kemudian status itu penting. Jadi kadang-kadang status itu tuh dipertimbangkan oleh perusahaan. Contoh misal saja khusus untuk wanita, gender nih. Jadi kayak gender wanita. Wanita yang masih single itu gampang sekali, langsung aja. Kalau memang dia sudah memiliki skill yang dibutuhkan. Namun wanita yang sudah menikah atau married itu pasti dipertimbangkan. Kenapa? Karena nanti akan rentan dengan cuti. Misal cuti hamil, misal cuti menyusui. Memang itu kodrat seorang wanita. Namun kalau laki-laki kadang juga dipertimbangkan. Jadi kadang-kadang kalau laki-laki itu dipertimbangkannya yang pertama adalah skill, yang kedua adalah tuntutan. Kan biasanya dalam perusahaan itu ada namanya tuntutan. Nah, tuntutan itu apa biasanya? Tunjangan. Tunjangan istri, tunjangan anak. Nah, perusahaan yang udah besar tidak masalah dengan adanya begitu. Namun untuk perusahaan yang skupnya masih standar, masih belum begitu besar gitu, pasti itu menjadi sebuah pertimbangan. Wah, nanti kalau saya menerima si A, si B yang sudah menikah, dia memiliki seorang istri, memiliki 2 orang anak,
sebagai perusahaan yang baik dan bonafit akan menunjang itu. Nah, tunjangan itu kan berdasarkan rate per daerah masing-masing. Terkadang itu menjadi sebuah pertimbangan. Kemudian yang kedua, jelaskan maksud dan tujuan. Maksud utama dalam melamar ini apa? Apakah melamar ini hanya inginkan satu job saja, atau mungkin bahkan terserah perusahaan mau menempatkan di mana, yang penting saya memiliki kualifikasi seperti ini. Jadi dipilihkan nanti jobnya menurut perusahaan yang ada, yang dilamar, atau kita yang akan memilih karena kita sudah expert di bidangnya. Contoh, seseorang yang expert di bidang marketing, dia sudah memiliki pengalaman experience kerja. Dia benar-benar job experience-nya udah banyak sekali. Jadi sudah ibaratnya sudah tidak diragukan lagi. Otomatis ketika dia ingin melamar sebuah pekerjaan, pasti tawar menawar masalah satu finansial. Finansial itu pasti akan ditawar. Saya ingin masuk di perusahaan Bapak. Saya memiliki pengalaman kerja A, B, C, D, E sampai nggak bisa dituliskan saking banyaknya. Kira-kira Bapak berani membayar saya berapa? Nah, karena posisi tawarnya tinggi. Dia sudah expert atau mahir di bidangnya. Namun bagi pemula gitu, lebih baik atau lebih disarankan, sudahlah ngikuti perusahaan aja. Saya memiliki kualifikasi seperti ini. Saya pasnya di mana, silahkan Bapak yang memberikan saya job, dan tidak ada tawar-menawar masalah penggajian. Oke ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu jelaskan pengalaman kerja. Ini nyambung dengan maksud dan tujuan yang tadi saya katakan bahwa pengalaman itu sangat penting, sangat berharga. Maka itu harus dilampirkan dalam menulis surat lamaran kerja. Kemudian buktikan pencapaian kerja. Dengan adanya job experience tadi, otomatis ada embel-embel keterangan. Misal, saya posisi marketing sales di CV apa misal. Saya pernah membuat CV itu menjadi nomor 1, menjadi branding nomor 1 di daerah tersebut. Nah, itu kan pencapaian gitu. Atau mungkin bagi pemula, saya pernah mengikuti les atau mungkin privat komputer. Apa pencapaiannya? Pencapaiannya adalah saya mendapatkan sertifikat komputer. Nah, itu dilampirkan. Ataupun saya pernah mengikuti seminar tentang UMKM. Apa hasilnya? Hasil pencapaiannya adalah sertifikat, tersertifikasi untuk lolos dari UMKM. Seperti itu. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjut. Nah, ini hal yang harus diperhatikan dalam menulis atau membuat penawaran diri ya. Surat lamaran itu kan bisa kita sebut juga menawarkan diri kita. Nah, dari satu yang pertama yaitu dari sisi bahasa. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang resmi. Karena kita itu akan melamar. Kita ibaratnya mengetuk rumah orang. Harus benar-benar sopan, berpenampilan yang sopan, gaya rambut juga sopan, kemudian tata bahasa, cara bicara juga sopan, formal. Bahkan penulisan dalam surat pun yang dituangkan itu benar-benar formal. Seperti itu. Terus kemudian memberikan tujuan yang jelas. Jadi tujuan dari pembuatan itu, maksud dan tujuan yang seperti yang tadi yang sebelumnya itu harus jelas. Kemudian diberikan kontak pengirim, jangan lupa. Barangkali Anda beruntung, Anda bisa masuk dalam perusahaan tersebut, maka Anda akan dihubungin. Kalau pas dihubungi kontak Anda tidak aktif, berarti mungkin rezeki orang lain, bukan rezeki Anda. Tapi ketika Anda sudah membuat kontak pengirim, kemudian aktif dan dihubungin bisa, itu menjadi sebuah rezeki Anda. Anda bisa bergabung dalam perusahaan yang Anda inginkan. Oke, kemudian lampiran berkas. Nah, berkas ini seperti tadi, yang pencapaian-pencapaian. Jadi sertifikat, bukti-bukti pencapaian kerja gitu. Atau mungkin ada surat keterangan kerja. Jadi Anda dari perusahaan A mau menuju ke perusahaan B. Setelah Anda keluar, Anda diberikan bukti bahwa Anda telah bekerja di perusahaan A sekian tahun dengan predikat baik, seperti itu misal. Itu perlu, penting. Dan itu nanti disampaikan dalam lampiran lamaran kerja di perusahaan B. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, yang kedua, tata cara yang kedua selain media online atau manual, kita juga bisa menggunakan satu media online tapi dari host to host, artinya email pribadi menuju email perusahaan. Nah, kalau email ini
kita harus tahu nih perusahaan, biasanya di kop surat perusahaan itu kan tertera ada nomor PO Box dan juga email. Nah, kita menggunakan metode host to host. Jadi dari email kita bikin sebuah lamaran perusahaan atau lamaran kerja menuju ke email perusahaan. Nah, dalam pembuatan ini surat lamaran kerja online ini melalui email ini, yang pertama pastinya harus memiliki email. Dan email yang sekarang digunakan kan tentunya Gmail ya, miliknya Google kan. Walaupun Yahoo pun masih ada. Namun yang familiar untuk hari ini, saat ini adalah Gmail. Di kelas ini ada yang nggak tidak memiliki email? Semua punya ya? Karena pastinya sudah memiliki smartphone ya. Nah, smartphone itu sudah kerjasama dengan adanya Gmail. Jadi satu one smartphone, one Gmail. Satu smartphone pasti menggunakan satu email. Atau bisa lebih, tetapi minimal satu. Oke. Terus caranya bagaimana? Cara pembuatan email? Ya seperti pembuatan email seperti apa biasa gitu. Jadi bikin aja lamaran, atau mungkin kita menggunakan lamaran digital dalam Word, kemudian kita PDF-kan, baru kita lampirkan dalam email dan kita kirimkan ke email tujuan. Paham ya sampai di sini ya? Nah, kemudian ini kita masuk ke inti. Jadi kalau tadi kita bahas tentang lamaran kerja. Lamaran kerja itu milik siapa? Milik kita ya. Jadi milik kita menuju ke perusahaan. Nah, kemudian tadi kita sudah menyertakan pengirim. Nah, ketika sekarang posisi dibalik, saya dudukan sebagai tenaga administrasi sebuah perusahaan. Saya dudukan sebagai admin khusus bagian personalia ya, yang untuk menangani SDM ya. Anda duduk dalam sebuah jabatan personalia sebuah perusahaan. Nah, maka Anda harus menguasai yang namanya mail merge. Gunanya untuk apa? Untuk mempermudah. Ketika memanggil seseorang, memanggil karyawan, mengundang karyawan, itu sangat mempermudah. Gitu. Nah, jadi apa itu mail merge? Mail merge adalah aplikasi di dalam Word yang mana sering digunakan dalam pembuatan surat, sertifikat, amplop, undangan, dan lain-lain. Yang mana dari Word tersebut menggunakan sebuah sentuhan rumus sederhana akan memanggil database. Jadi database itu dibuatkan dalam Excel, kemudian mail merge ini dalam Word, antara Word dengan Excel itu nyambung. Itu namanya mail merge. Kemudian fungsinya apa? Dalam sistem Microsoft Word biasanya nantinya menggunakan metode ini terutama untuk surat-surat penting untuk mengundang sebenarnya. Agar tidak menulis nama berulang kali. Jadi cukup satu format database, ada di situ ada nama-nama database-nya, misal nih karyawan satpam, karyawan cleaning, karyawan apa itu kan banyak tuh nama. Nah, dan di dalam formatnya Word kita bikin format bakunya aja. Kemudian kita panggil menggunakan data panggil melalui Word tersebut di menu mail merge, itu kita panggil sesuai dengan database yang ada di Excel. Otomatis nanti ketika kita geserkan kanan kayak gitu, nanti nama itu akan berganti dan juga keterangan pun akan berubah. Nah, jadi seperti itu. Paham ya? Oke. Nanti kita akan praktek setelah ini. Kemudian cara membukanya yaitu pertama adalah membuka menu Microsoft Word, kemudian buat dokumen, kemudian menuliskan naskahnya, kemudian pilih penerima, atur posisi naskah. Nah, ini cara-caranya. Jadi dalam PPT saya ini sudah ada cara-caranya. Yang jelas saya sudah juga membuatkan videonya, dan video dan juga PPT ini nanti akan saya sebarkan. Nah, videonya di mana? Videonya sudah ada di channel YouTube saya. Nanti akan saya berikan alamat YouTube untuk pembuatan mail merge. Bisa kalian pelajari. Nah, sebelum kita masuk ke sesi 2, pastinya ada pertanyaan dari Anda semua. Silakan kalau misal mau menanya, waktu dan tempat saya beri boleh dari sekarang. Siapa penanya? Ya, baik, silakan. Izin bertanya, Pak. Agak keras sedikit. Apa saja contoh dari platform
Oke. Ini ya, maksudnya ini ya, job seeker ini ya. Baik. Jadi di era digitalisasi 5.0 ini kita sudah sudah disediakan platform-platform online. Jadi kalau untuk sosmed apa aja sih? Ada Instagram, ada Facebook, apa lagi? Twitter. Oke, Twitter apa lagi? Untuk sosmed. Ada lagi? Line mungkin, ya kan? Terus untuk aktualisasi diri secara video apa? Ada TikTok, apa lagi? YouTube. Ada lagi? Nggak ada? Terus untuk desain, ada Canva, ada Pictory, ada apa lagi? Ya oke, Pixellab, apa lagi? Untuk yang video mungkin ada Corel ya, untuk desain ya. Terus apa lagi untuk video? Ada CapCut. Oke, ada apa lagi? Banyak ya. Filmora, Wondershare, apa lagi? Banyak. Nah, terus untuk surat lamaran pun ada gitu. Jadi ada nama yang pertama adalah Jobstreet. Silahkan kalau Anda mau catat, jobstreet.com. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, freelancer.com. Terus yang ketiga, jobdiscussion.com, Linas Job, banyak. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya agar memudahkan manusia saja. Memudahkan manusia untuk mengkreasikan diri, untuk mengeksplorasi diri. Cocoknya di mana? Bahkan di platform-platform yang ada di online, di sebaran online, itu sudah banyak sekali yang menyediakan sampai ke jobnya. Jadi kayak jobstreet.com. Di sana itu sudah ada perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama. Membutuhkan A, membutuhkan B, membutuhkan cleaning misal, membutuhkan satpam, membutuhkan apa. Dengan sudah ada kriterianya. Udah ada kriteria umurnya, udah ada kriteria pekerjaan, udah ada kualifikasinya, sudah lengkap. Nah, ketika itu pas dengan kita, langsung saja kita buat sesuai dengan perintah atau aturan yang ada di dalam aplikasi tersebut. Mungkin begitu. Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah, terima kasih. Oke, penanya kedua siapa? Oke, silakan Mas. Apakah fungsi utama Melmet itu hanya digunakan untuk surat resmi saja? Fungsi Melmet Itu hanya digunakan untuk surat resmi saja? Oh tidak, fungsinya tidak hanya untuk surat resmi. Jadi ketika Anda ulang tahun, pengen membuat undangan ulang tahun resmi, baik itu mungkin digitalisasi atau mungkin menggunakan surat, form surat, bisa. Terus pernikahan bisa. Jadi memang Melmet ini fungsinya adalah satu format, tetapi kita bisa mengundang banyak orang. Yang penting apa? Yang penting kita tahu bahwa database Excel itu kita buat dulu. Jadi namanya, alamatnya, kalau pegawai berarti ada NIP-nya. Itu kita bikin semuanya dulu. Begitu Mas? Cukup ya? Baik, untuk membuat Melmet, silakan. Saya sudah mengirimkan link YouTube saya di grup masing-masing ya, di grup kelas ini. Jadi kalian bisa menyimak itu. Dan kemudian untuk tugasnya gitu, silakan kalian membuat data sederhana di Excel, kemudian membuat surat lamaran kerja. Versinya bebas, yang penting surat itu resmi, versinya bebas. Dan silahkan di dalam Word itu kalian bikin mail match atau pemanggil data dari database yang ada di Excel. Dan kemudian tugas dikumpulkan di pertemuan minggu depan ya. Jadi pertemuan 5 jangan lupa untuk mengirimkan atau membawa tugas tersebut untuk dikumpulkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah cukup? Baik, kalau begitu terima kasih atas atensinya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfiru minkum jami'an. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.